Astagfirullahaladzim. Kita sudah kembali lagi ke sini. Innalillahi, Mbah. Subhanallah. Wis kutul maning, Mbah. Iya. Lang, Kita sampai sini sampai turun hujan ini, Mbak. innalillahi. Kayak mau padang, Mbah, kita yang pedang. Ini kita 2 jam di alam sana ya. 2 jam? Nggak tahu berapa hari di Nggak tahu. alam nyata ini. Tapi tadinya kayak padang ya, Lang. Iya. Siang, Mbok, tadi, Mbah. Kita jalan siang. Tapi kenapa sampai sini gelap? Tapi ini apa? Baterai masih full? Masih full baterai? Baterai lumayan, Mbak. Tinggal HP? berapa? HP? Tinggal berapa? Banyak tinggal 30%. 30%? 30%, Mbah. Kita bawa berapa, Mbak? 90%. Berarti sudah habis 60%. Enggak pembukaan cukup apa? Pak? Mbak. Cukup? Cukup? Semua bukan di sini. Aku isi kerasane kok, Mbah. Tadi kan siang. Iya. Ini malam. Tadi kan matahari cerah, tapi ini malam hujan. Kita di sana di alam lain itu sekitar 2 jam lah, kurang lebih. Bentar, cek tanggal. Sekarang tanggal berapa, Mbah? Tanggal 3. Tanggal 3. Innalillahi. Kemarin kita tanggal 31. Tanggal 1. Tanggal 1. Malam 1 kita berangkat ke sini. Berarti 2 hari 2 malam. Ilahi, ora kerasa. Kita rasanya 2 jam, Mbak. Iya. Ya, kurang lebihnya kita kan 2 jam. Siang aja. Siang, Mas Beling. Siang terus kan? Tadi kan siang. Subhanallah. Masa ada nyampe sini masa gelap. Yuk. Oh, pembukaannya? Yuk sayang, Mbak. Aku sudah dulu, Mbak. Ya. Mistek, kameranya mistek. Ya pengen aja lah. Ya sih. Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah malam ya. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama kami di tim Kartaci Warawiring Bola Mati. Baiklah teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali ya setelah kami menelusuri ke alam lain, yaitu pintu gerbang menuju Jabal Khawf ya. Dan kita mencari tim Gase yang sedang berada di sana. Kita sudah ubek-ubek sampai 2 jam. Ternyata teman kami itu tidak berada di sana. Benar. Entah itu disembunyikan atau bagaimana, saya kurang tahu ya. Yang pasti kami ini sudah mengelilingi area wilayah sini setelah kita masuk ke alam lain. Subhanallah, ternyata lembahnya Jabal Khawf saja itu sudah sangat indah. Iya, Ya. benar. Sangat beruntung sekali jika ada manusia yang bisa datang ke wilayah itu, teman-teman ya. Jadi keinget ini Mas Beling pas di air terjun. Iya. Kan ada cewek cantik banget ya, Lang. Nyampe tidur kirain kamera itu kan udah nyala. Sampai sekarang belum, kemarin. Yang paling aneh itu di sini waktu kita masuk ke alam lain itu ya, itu ada sungai susu. Iya, benar sekali, Mbah. Sungai madu. Iya, iya. Ya. Iya. Jadi susu sampai enak, Mbak. Tapi kita minum manis sih, manis banget, Bang. ya kita pulang dengan perut kenyang. Iya. Aneh tapi nyata ya, Mas Gilang. Saya juga ganti baju mandi di situ kan. Itu rasanya di bawah nggak Mas? Boleh nanti Hasilnya kan ke bawah sana, ikut ke Iya. bawah. Itu paling ikut terakhir ya. Terakhir ikut. orang saya kaget, Bang. Di sana kan aku ganti. Ini pada kemana saya kaget kan? Tiba-tiba saya kesedot, Bang. Untung kan gerbang masih terbuka. Coba kalau udah ketutup Weling ditinggal di sini sendirian. Mas Beling, 2 hari nggak 2 ingat, kan? malam. Mas Beling, kamu nggak ingat pas lihat cewek di air terjun, kamu melolo gini sambil melamun, Kain loh. tak sadar, bikinin baru. Pergi sendiri ke bawah itu airnya malah bertrauk yang buat mandi itu. Jadi kalau digambarkan itu seperti sebuah tempat surgawi ya. Di situ tersedia macam-macam keinginan manusia
Yaitu ada apa, kesenangan, ada bidadari, terus ada sungai madu, sungai susu itu. Subhanallah, ternyata di sana indah sekali. Dan kami Waduhnya manis. mengitari wilayah itu, kami mencari-cari, ternyata teman kami tim GASE tidak berada di sana ya. Jadi entah dibawa kemana oleh jin ifrit sehingga kami tidak bisa menemukannya. Mohon maaf teman-teman ya, kami sudah berusaha semaksimal mungkin ya untuk mencari Mas Diki ya, tim GASE, atau mungkin barangkali sekarang sudah ditemukan, kami tidak tahu sama sekali ya teman-teman. Yang penting apa, kami berusaha untuk mencarinya. Waktu itu kan Mas GASE pesan telepon sangat penting, minta dibantu, jadi kami bergegas untuk membantunya. Akan tetapi kami gagal, gagal untuk mencarinya teman-teman. Mungkin ini kan sudah 2 hari 2 malam, apakah sudah ditemukan atau belum, kami belum tahu nasibnya Mas Diki seperti apa. Yang jelas kami sudah berusaha semaksimal mungkin teman-teman ya. Mohon maaf jika kami gagal untuk mencarinya. Memang di wilayah sini itu tidak ada ya. Di wilayah sini kita sudah upak-upak, sudah bolak-balik dicari Dari ujung sampai ujung, Mbah. sampai ada lubang sekecil apapun, lubang seperti itu kita masukin, ternyata tidak kami temukan teman-teman ya. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa kembali lagi ke alam manusia ini. Ini kita ada di tempat ini ya teman-teman, dan ini nanti kita pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa, Mbak? 3:30. Bentar lagi sahur. Sudah sahur, tapi kita sudah kenyang. Tapi kan makan madu lah, makanan banyak aja lah. Di alam sana ntar siangnya keloncongan. Insya Allah enggak, ini apa, kenyangnya mungkin bisa sampai apa maghrib nanti. 1 minggu kayaknya, Mbak. Lang bisa Terus makan madu, terus susu. badan kita itu terasa seger ya, terasa apa, energinya bertambah ya, full, Mbak. enggak ada lelah sama sekali ya. Aku minum susu sampai kepalanya masuk, Mbak. Subhanallah. Silem. Waduh, sampai berenang apa? Masuk kepalanya. Ya, Lang, kalau ingat-ingat Mas Meling tadi dibilang tertawa ya Emang tertawa. tawa, tapi kan Rokok masih. Coba. Cek. masih, Mbak. HP, cek. Oh, masih ada, masih itu. HP. Innalillahi, apa saya tinggal 1%. 1% mau mati. Bentar lagi juga. Cuma sebentar tuang, berarti kan. Kan nggak mainan HP di sana, nggak kerasa ya, Mas Meling. Orang siang terus, Fir. Kena iya, mulane aku kaget ke. Dan yang petang nengkene gerimis. Gilang lihat bidadari langsung ngikutin kemana-mana. Beli adus deh. Ternyata di alam sana banyak sekali bidadari ya. Ya benar, Pak. Kalau diukur dengan kecantikan manusia Bunga desa dunia itu tidak ada bandingannya. Subhanallah ya. Jangan awakku putih kayak susu. Seperti salju ya. Iya, Mbak. Yang gumur. Mungkin Subhanallah. Sing lanang pada gagah-gagahin. Gandeng-gandeng kamu. Iya. Kita Kami kesana hanya hitam. hanya melihat dari jauh Jabal Kof itu, tapi kami belum bisa untuk menghampiri ke sana karena misi kita itu mencari ini tim GASE ya, itu Mas Diki. Subhanallah, ternyata tidak berada di tempat itu. Mungkin saja itu berada di wilayah lain, misalkan ini Gunung Jabal Kof, kita masuk ke gerbang sini, nggak tahunya ada di gerbang sini. Apa mungkin bisa jadi di lerengnya, Mbak? Lereng gunungnya, Mbak. Iya, ini memang ratusan gerbang untuk menuju ke sana. Contohnya Jadi di mungkin kita lereng, salah pintu ya. Ini ngomong subgrimis, Mbak. Iya, ini aja. Kita sampai sini coba. gerimis. Subhanallah. Ini Itu bekasnya kayak hujan dari tadi ya, Mbak ya. iya, ini udah basah, udah Dari tadi ini. teman-teman tuh. Udah kita gimana, Mbak? Mau lanjut pulang apa gimana?
Ya kita lanjut pulang saja. Udah, yuk. Kita lanjutkan perjalanan besok. Yaudah, yuk. Ya. Ya. Ya sudah, kita pulang saja yuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk pulang. Yuk, kita arah ke sini kan pulang. Beneran, Bah? Bah? Iya. Bah? Gimana? Subhanallah. Siapa, Bah? Itu siapa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Hai manusia, Iya. malam hari kalian melewati wilayah ini. Iya. Sebenarnya kalian ini mencari apa? Seperti ini Tuhan, kami baru saja keluar dari alam lain dan ini kita hendak pulang. Ternyata bertemu dengan panjenengan. Alam apa? Alam lembah Jabal Khawf. Jabal Khawf. Ya, Saya sendiri sudah sering memasuki wilayah Jabal Khawf. Tuhan sudah sering ke wilayah sana. Benar sekali. Iya. Memangnya apa yang kau cari manusia? Sampai memasuki wilayah Jabal Khawf ini. Sebenarnya ada dua misi yang sangat penting, Tuhan. Pertama, saya ingin menyaksikan turunnya Wahyu Agung. Wahyu Agung. Yang kedua, kebetulan teman saya juga dibawa oleh jin ibrit masuk ke wilayah Jabal Khawf. Apakah panjenengan sudah menguasai wilayah ini, mengetahuinya? Mohon maaf manusia. Ciri-ciri temanmu itu seperti apa? Tinggi, besar, ganteng. Tinggi, besar, ganteng. Sepertinya 3 hari yang lalu saya melihat mereka pergi ke arah gerbang itu. Maksud Tuhan gerbang sebelah? Benar sekali, tetapi bukan yang wilayah ini. Iya, Gerbang itu berbeda sendiri. Gerbangnya di ujung utara. Bagaimana caranya kami bisa memasuki wilayah itu, Tuhan? Tentu saja manusia. Jika kau ingin mengetahui caranya, Iya. perkenalkan dulu. Siapa namamu? Namaku Sekartaji. Sekartaji. Ini siapa semua? Ini raga yang ditemati panjenengan adalah Firman, dan itu Mas Gilang, dan satunya lagi Ya. Mas Weling. Memangnya dirimu ini asalnya dari mana? Kami dari alam manusia, Tuhan. Kami hendak memasuki wilayah Jabal Khawf. Ya, Ternyata di lembah sebelah sini itu terdapat sebuah tempat yang sangat indah. benar sekali. Wilayah Jabal Khawf ini tentu saja yang selalu jaga diriku, Raden Codot. Raden Codot. Ya, benar sekali. Siapa yang tidak mengenaliku di wilayah ini? Iya, Tuhan. Baiklah, Tuhan. Kebetulan ini kami akan pulang terlebih dahulu. Akan tetapi ketika Tuhan memberitahu bahwa ada pintu lain untuk menuju ke sana, barangkali teman kami sedang berada di sana. Apakah panjenengan bisa mengantar kami untuk ke gerbang sebelah sana? Sungguh, tentu saja diriku ini bisa mengantar kalian semua untuk menemui teman kalian. Apakah panjenengan tahu memang benar-benar teman saya berada di sana? Oh, tentu saja. Raden Codot mengetahui semua gerbang-gerbang yang ada di sini. Memang kalau dihitung semuanya ada berapa gerbang, Tuhan? Tentu saja ada 15. 15. Iya, Itu di wilayah bagian utara. benar sekali. Yang paling ujung itulah gerbang
yang temanmu memasukinya. Bersama jin ifrit itu. Benar sekali. Jin Ifrit. Dia membawa temanmu. Tanpa temanmu sadar. Iya, Kau iya, harus iya, tetap iya, Tuan. hati-hati. Jika dirimu ingin selamat, ikutlah denganku. Hati-hati Mbah. Terus, apakah saya harus percaya terhadap panjenengan? Tentu saja harus percaya. Karena ketika kami ini memasuki gerbang wilayah sini saja tidak diperbolehkan oleh Panglima. Betul. Panglima siapa ya? Rogo Sempoyong. Panglima Roko Sempoyo Iya. itu adalah bawahanku. Hah? Kenapa kau terlalu percaya pada dia? Mungkin saja dia membohongimu. Sedangkan Panglima Roko Sempoyo, dia selalu tunduk padaku. Perintahku selalu ditepati. Kenapa beliau mengatakan bahwa Panglima Rogo Sempoyong adalah penguasa seluruh lembah Jabal Qaf? Mungkin dia meninggikan namanya agar menjadi lebih besar. Iya kan sudah jelas-jelas bahwa Rogo Sempoyong adalah Panglima. Benar, memanglah Panglima. Tetapi Rogo Sempoyong dibandingkan aku belum apa-apanya. Emang kamu dari mana? Ilmunya saja berbeda jauh. Ilmuku tinggi segini, ilmu dia segini. Memang kedudukan Tuan sendiri itu apa di wilayah ini? Tentu saja raja penguasa gerbang Jabal Qaf. Mbah, jadi udah melenceng ini Mbah. Kok raja? Benar sekali. Kenapa kalian tidak percaya? Melenceng ini Mbah. Jadi Mbah udah melenceng ini Mbah. Dirimu saja melihatku tadi baik-baik saja. Saya sendiri datang menemuimu dengan baik. Ya. Apakah Tuan ini sangat sakti di wilayah ini? Benar sekali. Diriku yang selalu diutamakan untuk menjaga wilayah ini. Baiklah, saya percaya terhadap Tuan. Jika Tuan memang benar-benar sakti, Ya, silakan hadirkan temanku yang hilang itu di hadapanku. mohon maaf manusia. Jika dirimu ingin bertemu dengan temanmu, maka dirimu harus ikut denganku melewati gerbong yang ada di pojok. Kenapa saya harus masuk ke sana? Tinggal Teman. Tuan saja yang ambil bawa ke sini. Dan kenapa kita harus ikut? Kenapa kita harus ikut? Bagaimana jika saya salah? Itu bukan temanmu. Mungkinkah itu hanya iblis yang menyamar? Ya itu kan satu-satunya manusia yang masuk ke wilayah itu, Kan Tuan. Tuan tahu. Iya. Benar sekali, saya sendiri tahu. Akan tetapi, iblis itu bisa berubah wujud menjadi manusia, menjadi pangeran, menjadi malaikat. Bukankah Tuan sangat sakti? Benar Apakah sekali. tidak mungkin Tuan tidak bisa menghadapi mereka-mereka iblis-iblis kroco yang ada di sini? Tentu saja bisa. Ya sudah, panjenengan tinggal masuk ke alam sana, saya tungguin di sini. Teman kami hadirkan di hadapan kami. Mohon maaf manusia, ikutlah denganku memasuki gerbang yang ada di pojok. Jika kau ingin bertemu dengan temanmu, saya sendiri takut salah untuk menilainya. Bagaimana kalau iblis yang menyamar menjadi temanmu? Coba kita ikutin apa Mbah? Ya kan, Tuan ini kan sakti.
tahu mana yang iblis, mana yang manusia. Kenapa kami harus masuk ke sana? Kami saja masuk ke wilayah ini sudah saya ubak. Nggak ada teman kami yang ada di sini. Mungkin saja dirimu ini ditipu oleh Rogo Semboyong. Saya kira Rogo Semboyong sangat jujur terhadap kami. Kenapa dirimu lebih percaya dia daripada diriku? Karena dirimu kemarin kan nggak ada. Karena beliau, Panglima Rogo Semboyong itu mengatakan hal yang sebenarnya. Beliau mengatakan bahwa di wilayah ini tidak ada teman kami yang dibawa oleh jin ifrit. Mungkin saja dia menipumu, tapi Rogo Semboyong tidak membawa namaku karena dia ketika bertemu denganku dia akan tunduk. Namamu sendiri Raden Codot, apakah Benar sekali Raden Codot. terkenal di wilayah ini? Siapa yang tidak mengetahui diriku? Bangsa manapun yang ada di wilayah ini tentu saja Lah ini mengetahui para diriku. prajurit Rogo Semboyong juga berada di sini. Apakah para prajurit ini tahu? Ternyata para prajurit ini sedang membicarakan panjenengan. Para prajurit itu selalu tunduk pada diriku, makanya dia semua tidak mau berbicara karena dia takut kepada diriku. Kenapa mereka membicarakan Tuan di belakang Tuan? Membicarakan hal-hal yang tidak baik. Mungkin saja itu takut terdengar kepada dirimu sebenarnya siapa diriku. Sekarang tunjukkanlah wujud aslimu. Siapa dirimu sebenarnya? Bagaimana saya tunjukkan? Saya sendiri wujud aslinya memang seperti ini, tapi bicaramu terlalu lancang. Apa kita coba ikutin aja Mbak? Ya Mbak, tadi katanya mau Tunjukin. Kamu bener apa iya, enggak Mbak? bang yang sebelahnya lagi. Benar kata temanmu manusia, Iya Mbak. ikutlah denganku. Sebentar. Dari auranya itu sangat merah menyala. Aku juga udah curiga Mbak. Terus ini meyakinkan kita agar kita masuk ke alam sana. Penasaran mau. Kami khawatir nanti hilang, kita nggak bisa pulang. Kalau ini kan kemarin kita diizinkan sama Panglima Rogo Semboyong. Ini tiba-tiba menawarkan diri untuk masuk ke pintu selanjutnya. Penasaran Ini mau mungkin dia saja, apa, Mbak? kayaknya benar ya Mbak. Hah? Kayaknya benar. Mungkin kayaknya Bener Mbak. Apa coba kita jalan aja Mbak? Janganlah bodoh manusia. Kalian semua sudah diberikan petunjuk oleh diriku. Tapi mengapa dirimu ini tidak percaya bahwa diriku bukan makhluk yang sangat jahat? Ya sudah, saya percaya terhadap Tuan. Kami sepakat untuk mengikuti Tuan. Di mana pintu yang kau tunjukkan? Jika kau sepakat, maka capatlah tanganmu dengan diriku. Ya, Ikutlah. ikutin ini. ikut. Jangan sampai nggak. Codot. Ya, kenapa kau menipu manusia ini? Bagaimana saya menipu? Saya hanya menunjukkan jalan yang benar. Jangan percaya manusia. Jangan mengikuti perkataan dia. Emangnya siapa ini sebenarnya, Panglima? Dia adalah iblis yang menguasai tempat ini. Astagfirullahaladzim.
Iya Tuan Panglima. Tadi saja kami tidak mempercayainya. Akan tetapi Tuan ini meyakinkan kami agar kami ikut dengannya. Mohon maaf manusia. Kenapa dirimu lebih percaya dia kebanding diriku? Dilihat dari aura kejujurannya, lebih jujur dari Panglima Roko Semboyong dibandingkan panjenengan. Jika suaraku berubah begini, itulah pertanda diriku marah kepada makhluk ini. Dasar bajingan. Sudah lama aku mendiamkan dirimu. Mulutmu itu jangan seperti bangsat. Codot. Ya sudah, biarkan selesaikan permasalahannya mereka dulu. Dirimu hanyalah seorang panglima bangsat. Nah memang siapa dirimu sebenarnya? Tuan Codot. Tapi ngakunya raja. Iya. Benar sekali. Raja apa sih? Diriku adalah Raja Iblis di wilayah ini. Memang seperti inilah sifat Codot. Tapi maaf Tuan, tadi dia mengatakan bahwa Tuan itu bawahannya ini. Apakah benar? Kau kata kau lebih tinggi dari aku. Benar sekali. Semenjak diriku terkalahkan olehmu, diriku ini mengumpulkan energi dan ilmu yang melebihi dirimu. Sudah seperti ini saja Tuan. Kami ingin bukti bahwa memang Tuan Codot ini lebih unggul dari Panglima Roko Semboyong. Bagaimana dengan bukti? Buktikan. Bukti Dilihat saja. Katanya ilmumu lebih tinggi. Lebih besar, lebih dahsyat dibanding Panglima bangsat ini. Tunjukkan. Hai manusia, Coba tunjukkan kesaktianmu. mulutmu saja Tunjukkan. lancang sekali. Tunjukkan. Apalagi ilmumu. Tunjukkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Kau tidak usah mengganggu mereka. Memangnya ada hubungan apa dirimu dengan manusia? Karena manusia ini mempunyai niat yang sangat baik. Betul. Menolong temannya yang hilang. Bukankah manusia itu selalu memuji kepada para iblis dan para jin? Enak saja. Enak saja. Lancang sekali mulut. Tuhan sama Kita memuji kepada yang di atas, kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Tuhan para iblis. Apalagi memuji kepada makhluk seperti kamu itu. Lah, ngapain? Sesat. Jika manusia menyembah bangsa iblis seperti dirimu, itu adalah godaan yang terbesar. Bagaimana dianggap godaan, sedangkan bangsa manusia yang menyembah kepada bangsaku, keinginannya selalu terkabulkan, tidak seperti bangsa-bangsa manusia seperti itu yang selalu dibatasi oleh agama. Jangan kurang ajar kamu ngomong. Bagaimana kurang ajar, sedangkan Iya bener Bang. banyak bangsa manusia yang menyembah hanya untuk memenuhi keinginannya. Ya kan itu mungkin udah tertipu daya oleh dirimu. Beda dengan kita
dan yang lain. Sudah cukup manusia. Jangan menyamakan kita dengan Memang, yang lain. memang contoh seperti ini. Kau diam saja. Baik Panglima. Dasar bajingan kau. Bangsat kau. Mampus. Panglima bangsat. Panglima bangsat. Ilmu ini harus Ilmu musnah. lebih tinggi dariku. Benar sekali. Sebelum aku tumbang, diriku ini tidak akan mundur. Bagaimana? Kenapa tidak bisa menumbangkan diriku? Katanya, dirimu lebih tinggi daripada diriku. Dirimu ini hanya panglima yang sangat lecek. Licik bagaimana? Kau tidak perlu banyak bicara. Ya, Codot, mau lari kemana? Leng, panas Leng. Panas. Dasar bajingan dirimu, Codot. Makasih Mas Leng, makasih. Kemarilah manusia. Iya Panglima. Terima kasih Panglima sudah hadir dalam waktu yang tepat. Ya, Sehingga kami tidak tersesat. ya. Memangnya Tuan Codot sendiri itu siapa sebenarnya? Codot adalah iblis yang sok tahu, mengaku-ngaku sebagai raja untuk mempertipu daya kalian. Alhamdulillah Panglima hadir sehingga kami tidak tersesat. Lalu, bagaimana? Apakah kalian sudah menemukan teman kalian itu? Memang benar apa yang dikatakan oleh Panglima Roko Semboyong bahwa di wilayah sini tidak ada teman kami disembunyikan di wilayah ini, Tuan. Ya, sudah aku bilang. Tidak ada manusia yang memasuki wilayah ini kecuali kalian. Maka dari itu, saya mengizinkan kalian untuk memasuki wilayah ini. Iya Panglima, sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami tidak mempercayai panjenengan. Ya, baiklah kalau begitu manusia. Saya akan kembali. Silakan. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya apa yang terjadi Mbak tadi Mbak? Badan saya panas banget. Itu ada salah satu iblis yang menyamar bahwa dia Air, raja penguasa wilayah lembah Jabal Khawf ini. Dia tahu segalanya, terus tahu tentang Mas Diki yang hilang. Siapa? Iblisnya tadi? Iya, tapi bukan di pintu gerbang wilayah sini, tapi ada di gerbang utara sana. Memangnya di situ ada Mbak? Menurut Raden Codot itu ada. Ah, Raden Codot itu siapa? Itu yang tadi Tadi yang masuk ke ke ragamu. yang menghadang perjalanan kita. Iblisnya. Iya. Makanya badan saya panas. Menyesatkan kita, Mah. Iya. Sesat itu. Sudah jelas-jelas. Tadi kemana kita Bilangnya ikutan atasannya Panglima Roko Semboyong. Iya, Ternyata Siapa? Dia Mbok. Codot itu dia. diajar oleh Panglima langsung ngajir ya. Iya. Subhanallah. Ini malah penasaran nih Makanya kepiye sih. Panglima yang itu, Panglima Roko Semboyong itu bawahannya, Fir.
Berarti yang cotot itu lebih tinggi. Iya, ngakunya itu lebih tinggi. Oh lah. Nah kita kering Mbah. Ya sudah, kita pulang terlebih dahulu. Ini kan apa, baterai juga sudah habis. Tinggal berapa persen itu? 5%. Ayo 5%. ya. Ini jam berapa Mbah? Ini bisa burung? Jam 15. Mau imsak? Mau imsak. Iya. Ya imsak sudah enggak masalah. Ya maksudnya buat penutupan minum air putih apa? Sama Iya, kurma. iya, ya nanti apa, kita turun ini kan bawah ada warung ya. Iya, nanti kita turun di sana ya. Ya sudah. Ini video ditutup dulu ya. Teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulang terlebih dahulu.